Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan rezekinya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan video kita kali ini. Kalau bukan berkumpul atau satu orang saja nanti. Oke, dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan membawakan suatu materi yaitu dari mata kutub, yaitu untuk tugas kali ini yaitu tentang pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rustan selaku Bapak Prodi IPAI. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang akidah Islam pada saat setelah Bani Abbasiyah atau setelah berakhirnya kekhalifahan Bani Abbasiyah itu sendiri. Seperti yang kita tahu, pada masa Bani Abbasiyah ini terkhusus pada saat di mana ilmu atau semua yang berkaitan dengan pendidikan ilmu pada saat itu pun maju. Kalau kita bisa dibilang ilmu pendidikan Islam pada saat itu adalah masa yang paling majunya pada saat itu. Karena kenapa? Bahkan dari orang barat, orang luar pergi ke Baghdad, ke Baghdad untuk belajar. Bukan hanya dari orang muslim, bahkan non muslim juga. Dan untuk terkhususnya pada saat setelah seperti yang saya akan bahas yaitu setelah akidah Islam setelah Bani Abbasiyah atau setelah runtuhnya. Dan yang menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah ini yaitu serangan bangsa Mongol pada saat serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Dan jumlah tentara pada saat penyerangan tersebut yaitu 200.000 tentara, yang sehingga membuat pendidikan Islam pada saat itu turun down sekali. Karena kenapa? Karena yang buku-buku yang ada di Darul Hikmah, perpustakaan di kota Baghdad itu pun, perpustakaan pada saat itu pun dihancurkan. Bahkan ada ungkapannya mengatakan bahwa saking banyaknya buku pada saat itu ditenggelamkan di sungai, bahkan tintanya itu membuat sungai berwarna hitam. Tak tahu apa itu benar atau tidak. Oke. Dan pada masa ini pun setelah Bani Abbasiyah runtuh, setelah kekhalifahan Bani Abbasiyah, paham Asy'ari dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat besar sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikirannya wasatiyah, kaum muslimin dan kaum muslimin mudah dipahami. Selain itu, pada paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, antara dalil nakli dan dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat, aliran ini kemudian terkenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita di Indonesia itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah. Utamanya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah anggap tidak murni bersumber
dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya di sini pemikiran pemikiran Asy'ariyah, maksudnya di sini dari pembongkaran pemikiran Asy'ariyah, yaitu dia menganggap bahwa pemikiran ini tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini terkenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya, pemikir-pemikir seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya, Idris Sultan, sebagai pemateri keempat dari kelompok pertama. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena itu berasal dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Dan jika dari pembelajaran kali ini, video pembelajaran kali ini, ada yang kita dapat seperti ilmu dan lain sebagainya, kesadaran dan lain sebagainya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara video saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.